haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Mari kita awali jamaah dengan membaca sebagian zikir pagi dan petang. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan membaca surah Ali Imran ayat 19 sampai ayat ke-20 yang dipimpin nanti oleh Mas Agus. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya. Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Sunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an fafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan Mas Agus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo sama-sama. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Wallahu basirum bil ibad. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Innad dina 'indallahil Islam. Makna Ali Imran di ayat 19. Allah jelaskan lagi di Ali Imran ayat 85. Itu namanya tafsir Quran bil Quran. Dalam ilmu usul tafsir ada tafsir Quran bil Quran, Quran bil hadis. Ada banyak metode tafsir, ada tafsir riwayah, tafsir juga dengan ra'yi, dengan akal pun juga ada.
Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Itu ditafsirkan lagi dengan Quran surah Ali Imran ayat 85, di mana Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal min. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbal min, maka sekali-kali dia tidak akan pernah diterima. Kata para ulama diantaranya adalah tidak akan pernah diridhoi Allah selama-lamanya. Dan kedudukan paling tinggi tafsir itu Quran bil Quran. Jadi kedudukan paling tinggi itu tafsir Quran bil Quran. Ayat ini, ayat 19, Inna dina indallahil Islam, dijelaskan lagi dengan Quran surah Ali Imran ayat 85, yang nanti insya Allah kita ketemu lagi Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal min. Siapa-siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, tidak akan diterima dia. Bahkan kata para ulama, Allah tidak ridha kepada mereka-mereka yang mencari din ghairal Islam, agama selain daripada agama Islam. Melalui ayat ini, sebagian ulama juga menjelaskan bahwasanya agama yang diridhoi sisi Allah hanyalah Islam, tidak ada yang lain. Juga dalam ayat ini Allah ingin menegaskan bahwa la ma'buda bihaqqin ilallah, nggak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi kalau ada orang mau ibadah hanya Allah, ada orang dia benar-benar mau menyembah hanya kepada Allah, gak boleh sedikit pun dia mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Selanjutnya Allah mengabarkan juga kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelumnya bahwasanya ia harus tunduk kepada apa yang Allah turunkan kepada hambanya Nabi Muhammad SAW. Dulu Allah turunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim, Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa, Allah turunkan Injil kepada Nabi Isa. Allah mau beritahu setelah ayat ini turun, inna dina indallahil Islam, gak boleh ada yang percaya kepada itu. Maksudnya percaya dalam hal ini sudah tidak berlaku. Kalau iman wajib, karena rukun Islam rukun iman yang ketiga setelah iman kepada Allah, malaikat, yang ketiga kitab. Kita percaya wajib, tapi menjadikan itu sebagai referensi sumber hukum, sedangkan sudah sempurna Islam dengan Al-Quran, tidak. Jadi saya ulangi kalimat saya, kalimat makna daripada kita wajib mengimani kitab sebelum Al-Quran, wajib, harus, rukun iman yang ketiga. Tapi menjadikan itu sebagai sumber hukum setelah Allah turunkan pada kita Al-Quran, tidak lagi. Karenanya Allah menegaskan setelah ayat ini turun, kitab-kitab setelah Al-Quran itu Allah turunkan kepada hambanya Muhammad SAW, yang wajib diimani hanya Quran, yang lain diimani secara dalam tanda petik. Ya, dulu telah pernah turun ayat kitab sebelum Al-Quran, tapi tidak lagi menjadi sumber hukum, landasan hukum daripada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyam bainahum. Allah berfirman, tidaklah orang-orang yang telah diberi Alkitab berselisih kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Lalu setelah datang pengetahuan kepada mereka, mereka berselisih juga sebab karena kedengkian yang ada di hati-hati mereka. Sebagian ulama berpendapat maksudnya adalah tidak ada yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Al-Quran, tidak ada yang membuat mereka terhalang untuk terus mengimani Al-Quran, mempercayai yang kemarin kita bilang adab kita baca, pahami, hafalkan, amalkan, ajarkan. Gak ada yang membuat mereka terhalang dari BPHAA, baca, pahami, hafalkan, amalkan, ajarkan lagi, kecuali baghyam bainahum, karena dengkinya yang ada dalam hati mereka kepada Al-Quran. Jadi kalau jamaah mau lihat gimana orang-orang itu terdahulu
mereka menolak kebenaran Al-Quran yang sudah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faktornya itu, salah satu faktornya dengki, baghyam bainahum. Juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kedengkian itu membuat mereka membenci Al-Quran, membenci Islam. Kedengkian itu, kata Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir, membuat mereka membelakangi Al-Quran lalu menolak kebenaran. Jadi yang kedua, gara-gara dengkinya, yang pertama mereka membenci, yang kedua menolak kebenaran yang datang dalam Al-Quran. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, wa ainur ridha, dan mata itu kalau udah ridha, mata ini akan selalu mencintai apa yang dia ridhoi. Mata kalau udah terlanjur cinta sama seseorang, mata ini akan cenderung ridho atas apapun yang orang itu lakukan. Sebaliknya, kalau mata ini udah memandang dengan kebencian, apapun yang dia lakukan, sebaik apapun yang orang itu kerjakan, sama aja buat dia, gak akan pernah ada bagus-bagusnya karena matanya ditutup dengan kebencian. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, beliau mengatakan tidak ada orang yang sudah diliputi hatinya dengan kedengkian kecuali dua. Satu, benci. Dua, menolak kebenaran dan membelakangi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan baghyam bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, wa may yakfur bi ayatillah, barang siapa yang kufur. Apa makna kufur? Ingkar, menutup diri, kufur, cover, menghijabi diri dari suatu kebenaran yang boleh jadi akan datang, itu disebut dengan kufur. Barang siapa yang kufur dengan ayat-ayat Allah, yaitu dia mengingkari apa-apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Ada banyak orang mendapatkan insight Al-Quran tapi tidak benar-benar mau mengambil itu sebagai sepenuhnya hukum. Ada orang yang beragama model prasmanan. Ini suka, saya ambil. Ini nggak suka, nggak saya ambil. Ini suka, saya mau. Ini nggak suka, saya nggak mau. Nggak bisa beragama model prasmanan jemaah. Beragama itu semuanya. Beragama itu seperti untaian kalimat para sahabat, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Wa may yakfur bi ayatillah, dan barang siapa yang mereka kufur dengan ayat-ayat kami, kata Al-Imam Ibnu Katsir, mereka menolak ayat-ayat Allah walau hatta sebagian. Jadi mereka ini nolak, nggak semuanya, tapi sebagian. Maka sawaun minkum, mereka itu sama seperti orang menolak semua ayat dalam Al-Quran. Jadi kalau mereka itu nolak walau hatta cuma sedikit aja ayat Al-Quran, mereka itu sama aja kayak orang-orang yang nolak semua ayat-ayat Al-Quran. Karena nggak boleh, satu pun ayat ditolak nggak boleh. Wajib untuk seorang mukmin muslim mengimani semua ayat Al-Quran. Kalaupun ada yang belum bisa dia amalkan, wajib buat dia tetap mengimaninya, dan wajib buat dia untuk mengupayakan amalkan, ajarkan sama yang lain. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Siapa-siapa yang dia kufur kepada ayat-ayatnya Allah, sungguh Allah maha cepat hisabnya. Makna cepat hisabnya, kata para ulama, diantaranya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir, Allah memberikan balasan atas apa yang dia lakukan di dunia sebelum di akhirat disempurnakan padanya. Saya ulangin, Allah maha cepat hisabnya. Maknanya, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, Allah memberi balasan untuknya di dunia sebelum dibalas sempurna di akhirat. Jemaah, kapan hisab itu dimulai? Yaumul hisab, sari'ul hisab,
Fa innallaha sari'ul hisab, dimulai sejak kita di dunia sebelum disempurnakan di akhirat. Orang-orang yang culas, menipu, berbohong, bawa kabur uangnya orang, orang-orang yang dia zalim sama orang, yang dia korupsi proyek-proyek, dan orang-orang yang tidak amanah, sebelum di akhirat disempurnakan, di dunia sudah dapat balasannya dulu. Itu makna sari'ul hisab. Makanya dalam ayat Al-Quran, yaumul hisab, hari perhitungan, itu sebenarnya udah dari sekarang jemaah. Di antaranya Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan demikian, Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan demikian, Imam Al-Hafiz At-Tabari mengatakan demikian, Imam Qurtubi, hatta jemaah Sayyiduna Abdullah bin Abbas pun mengatakan demikian. Sahabat Nabi loh jemaah. Beliau mengatakan hisab itu udah ada dari saat kita hidup di dunia sebelum disempurnakan di akhirat. Jadi di dunia orang-orang yang bohong, culas, korupsi, nggak amanah terhadap amanah, berkhianat, sebelum disempurnakan di akhirat itu, di dunia pasti dapat duluan jemaah. Hidup tidak tenang itu bagian dari azab. Terus-terusan nggak nyaman karena dikejar oleh KPK, itu bagian daripada azab. Hidupnya digemuruhi, dihantui rasa khawatir, bagian daripada azab. Berikutnya, orang nggak percaya lagi sama dia karena dia menciderai amanah, bagian daripada azab. Dia terkenal sebagai pembohong sehingga banyak orang nggak mau mendekat padanya, itu bagian daripada azab. Jadi kalau ada orang nanya kapan yaumul hisab, memang secara kalimat utuh yaumul hisab nanti dirasakan ketika di hari akhirat. Tapi ternyata Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan yaumul hisab, sungguh Allah maha cepat hisabnya. Cepat di sini kata Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir, beliau mengatakan mereka akan dibalas di dunia sebelum disempurnakan di akhirat. Makanya hati-hati hadirin. Orang kalau dia berbuat zalim sebelum sempurna di akhirat, di dunia pasti dibalas. Walau hatta kita zalim kepada orang yang menurut kita nggak mampu balas, Allah, dia kan manusia, kita balas sama dia, dia nggak akan pernah berkutik sedikit pun membalas kita, nggak akan. Tapi Allah punya cara membalas kezaliman yang pernah kita lakukan agar supaya itu menjadi sari'ul hisab. Allah maha cepat hisabnya. Jadi sekali lagi kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, maha cepat hisabnya di sini adalah Allah segerakan balasan di dunia sebelum di akhirat. Itu maknanya. Ayat berikutnya hadirin, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah wa manittaba'an. Ayat 20, Allah berfirman, kemudian jika mereka mendebat, yakni mendebat apa? Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, mereka mendebat tauhid yang Nabi Muhammad SAW sampaikan, dan mereka mendebat isi kandungan Al-Quran. Jadi ada dua. Yang pertama, mereka mendebat tauhid yang Nabi SAW ajak sama mereka. Nabi didebat, wahai Muhammad, sembah Tuhan kami, kami sembah Tuhanmu. Bahkan mereka tuh buat bergaining position supaya nggak ada istilah tauhid. Yang ada adalah Tuhan kita tuh sama loh. Buktinya apa? Jamaah nanti buka Al-Quran daripada surah yang dibaca imam kita semalam, Qul ya ayyuhal kafirun. Surah Al-Kafirun itu di antara asbabun nuzul ayatnya, datang Abu Jahal kepada baginda Nabi membawa beberapa pemuka-pemuka kaum kufar Quraisy. Lalu Abu Jahal mengatakan, wahai Muhammad, sembah Tuhanku
atau berhala-berhala ini. Sehari aja kami sembah Allahmu sehari. Wahai Muhammad, sembah Tuhan kami 1 hari, kami sembah Allahmu sehari. Apa kata Nabi? Tidak. Datang lagi berikutnya, wahai Muhammad, sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhanmu seminggu. Kata Nabi Muhammad, tidak. Wahai Muhammad, sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhanmu setahun. Sebenarnya kalau dalam kacamata duniawi, untung. Cukup nyembah berhala sehari, beliau nyembah Allah setahun. Tapi Nabi bukan orang yang menjual imannya dengan harga yang murah, thamanan qalil, enggak. Nabi mengatakan tidak. Datang lagi berikutnya beliau, wahai Muhammad, sembah Tuhan kami berhala-berhala ini sehari, kami akan sembah Tuhanmu abadan, selama-lamanya. Sebenarnya untung, tapi Nabi tetap mengatakan tidak. Makanya turun ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ila akhirih. Sampai closing statementnya adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ayat ini sebenarnya adalah penolakan mereka terhadap tauhid yang Nabi serukan. Rabbuna wa rabbukum Allah. Rabbuna wa rabbukallah. Rabb kita itu Allah loh. Tuhanku, Tuhanmu Allah. Jangan lagi sembah-sembah berhala, jangan lagi sembah-sembah gandum yang kalian buat untuk jadi patung, jangan lagi sembah begini dan begitu. Lucunya mereka, saat mereka kelaparan, Tuhannya mereka makan sendiri karena Tuhan mereka terbuat dari gandum-gandum yang mereka bentuk dan mereka serupakan seperti patung. Lalu pas mereka lapar, mereka makan lagi. Tuhan-Tuhan mereka yang mereka buat-buat sendiri. Nabi menyeru kepada tauhid, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Nggak ada Tuhan selain Allah, tiada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Begitu diserukan, mereka nolak. Nggak ada ya Muhammad, berhala ini Tuhan-Tuhan kami. Nggak ada ya Muhammad, kami ini jamaah, kami ini Tuhan-Tuhan mereka-mereka yang selalu beribadah kepada kami. Bahkan Nabi Musa berlawanan dengan Fir'aun yang Allah kuasakan padanya 2/3 dunia. Fir'aun mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Istananya istana yang paling tinggi, tempatnya tempat yang paling tinggi, kekuasaan yang tertinggi, kekuatan yang tertinggi, harta kekayaan yang tertinggi. Sampai Fir'aun mengaku Tuhan, tapi ujung-ujungnya ditenggelamkan. Bahkan Nabi Ibrahim punya lawan Namrud mati cuma gara-gara lalat yang masuk ke dalam hidungnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Fa in hajjuka, mereka mendebat. Fa in hajjuka, mereka berkata-kata yang enggak pantas terhadap tauhid yang Nabi SAW ajak kepada mereka. Terus yang kedua, mereka menolak semua isi ayat Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Maka katakan kepada mereka, aku menyerahkan diriku kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Jamaah, orang-orang beriman punya prinsip yang diajarkan di ayat ini. Fa in hajjuka, jadi kalau orang-orang kufur itu debat kita, orang-orang munafik menolak dan memutarbalikkan ayat, faqul, Allah beritahu sama kita untuk segera punya prinsip. Fakul, Allah beritahu sama kita untuk segera memproklamirkan, mendeklarasikan, segera buat status dengan terang benderang di status Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube. Untuk bilang apa? Fakul, terangkanlah oleh kalian jelas-jelas, katakan oleh kalian dengan terang, proklamirkan oleh kalian dengan tegas, aslamtu wajhiya lillah wa manittaba'an, saya Islam. Proklamirkan bahwa dirimu adalah seorang muslim. Fakul, bilang sama kalian semua, aslamtu, saya muslim, saya menyerahkan semuanya kepada Allah. Wajhiya lillah, saya serahkan semuanya untuk mengharap wajhiya lillah. Cuma mengharap siapa? Wajahnya Allah. Wa manittaba'an, dan orang-orang yang mengikutiku
mereka pun juga sama menyerahkan semuanya kepada Allah. Dalam bahasa Al-Quran, Al-Baqarah ayat 207, dalam bahasa Al-Quran Al-Bayyinah ayat yang kelima, intinya adalah ibtigha'a mardatillah. Itu aja intinya. Jadi yang namanya Islam itu diproklamirkan jamaah. Jadi yang namanya Islam itu dideklarasikan jamaah. Tapi kan kita boleh sembunyi-sembunyi dong, boleh. Kalau amal salih, amal salih, sedekah, mau sembunyi-sembunyi, sudah khatam kita bahas Al-Baqarah 271, Al-Baqarah 274. Di antara kalimatnya Allah berfirman, in tubdus sadaqati fani'im mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kamu terang-terangan sedekah itu baik, kamu sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Pilihannya baik dan lebih baik. Itu kan bab sedekah. Kalau bab ini bab iman. Bab iman itu nggak sama bab sedekah. Bab sedekah sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan boleh. Bab iman nggak boleh sembunyi-sembunyi. Apa agamanya? Mohon maaf, privasi ya. Nggak boleh bilang gitu. Apa agamanya? Islam. Fakul aslamtu. Jadi bab sedekah itu beda sama bab iman. Sedekah boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Kalau iman nggak bisa sembunyi-sembunyi. Iman itu bilang, apa agamamu? Islam. Kan kalimatnya jelas, inna dina indallahil Islam. Nggak boleh dia bilang apa agamanya. Mohon maaf, ranah privasi ya. Nggak bisa jemaah. Orang mukmin, muslim bangga sama Islamnya. Apa agamanya? Islam. Makanya ada namanya fakul aslamtu wajhiya lillah. Ayo proklamirkan, deklarasikan, tampakkan keimanan. Iman ini tuh ditampakkan, bukan untuk disembunyikan. Kenapa? Satu, memang itu yang Allah perintahkan. Dua, kenapa iman ditampakkan? Syiar, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 32, Allah berfirman, barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, itu ciri hatinya bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim, bahkan kata Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir, yu'azzim di sini itu orang yang selalu dan selalu meninggikan, mengagungkan, memuliakan agama Allah. Bahkan tidak ada hari kecuali syiar agama Allah terus dia langsungkan. Sebagaimana Al-Hajj ayat 32 dijelaskan sama Nuh. Quran surah Nuh, Nabi Nuh mengatakan, da'autu qaumi lailau wa nahara. Sungguh aku mendakwahkan kaumku lailan, setiap sepanjang malam, wa nahara, dan setiap siang. Artinya pagi, siang, sore, malam mendakwahkan. Pagi, siang, sore, malam ngajarkan ilmu. Pagi, siang, sore, malam menyiapkan kebaikan. Pagi, siang, sore, malam gak pernah absen dari mendakwahkan tauhid. Makanya seperti itu jemaah. Fakul aslamtu artinya adalah hendaknya kalian memproklamirkan keislaman kalian, wajhiya lillah, hanya mengharap wajahnya Allah, nggak ada yang lain. Hadirin, zaman dulu ada munafik jemaah, namanya Abdullah bin Abi Salul atau Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya itu bagus, Abdullah. Kata Nabi, sebaik-baik nama itu Abdullah, summa Abdurrahman, summa Abdurrahim. Sebaik-baik nama itu Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, dan nama-nama yang disematkan nama Allah atasnya. Abdul Somad, Abdul Razzaq, Abdul Jabbar, Abdul Qudus, dan seterusnya. Tapi Abdullah bin Abi Salul, dia sholat belakang Nabi, ngaji bareng Nabi, ikut melihat Nabi. Beliau juga membersamai beberapa para sahabat-sahabat Nabi. Tapi kalau beliau balik kepada gerombolannya munafik, beliau bilang, kita mah gak percaya sama Muhammad. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul, sholatnya itu di belakang Nabi jemaah. Beliau sholat belakang, tapi gembongnya munafik beliau.
Kalau di hadapan Nabi pura-pura beriman, balik kepada kaumnya gak percaya sama Muhammad. Orang munafik itu punya dua karakter. Karakter pertama, di hadapan orang beriman menampakkan keimanannya. Kembali kepada kaumnya, orang-orang munafik menampakkan kemunafikannya. Atau dalam kata lain, orang munafik itu memperlihatkan iman, menyembunyikan kebencian kepada Islam. Munafik. Makanya dalam ayat ini Allah mempertegas wajhiya lillah. Jangan sampai kamu itu mencari pujian manusia dalam keislamanmu, kecuali yang kalian cari hanyalah wajahnya Allah aja, jangan yang lain. Dan sebisa mungkin wa manittaba'an, ayat ini memang seruan kepada baginda Muhammad SAW untuk mempertegas, pengikut-pengikut saya beriman sama Allah. Kalau kita, kata para ulama sebagian kecil beliau berpendapat, hendaknya tiap-tiap orang menjalankan kewajiban syiar yang Nabi telah ajarkan. Kata Nabi berbunyi, ballighu anni walau ayah. Wa manittaba'an di sini kalau Nabi umatnya, kalau kita hendaknya ngajak kepada saudara-saudaranya. Kalau Nabi kepada umatnya, kalau kita hendaknya ngajak kepada saudara-saudara kita. Ud'u ila sabili rabbik, An-Nahl ayat 125, Allah berfirman, ajak banyak orang untuk kembali ke jalan Allah. Ajak banyak orang untuk ingat sama Allah. Gak bisa jemaah jalan sendiri atas ilmu yang telah pernah kita mulai. Kalaupun itu memang kembali kepada diri sendiri untuk mengawali, iya. Tapi setelah berjalan perlahan, tetap tugas kita BPHAA. Setelah dibaca, P dipahami, H dihafalkan, A sudah kita amalkan, masih punya tugas satu lagi apa? Ajarkan lagi sama yang lain. Kata Nabi SAW di riwayat Imam Bukhari dengan sanad yang sahih, ballighu anni walau ayah. Ajarkan, sampaikan. Coba kalian itu ikutlah, sampaikan satu ayat aja dariku yang kalian tahu kepada sesama kalian. Itu maknanya juga ajarkan apapun yang kita ketahui, tentu setelah sebelumnya kita mengamalkan apa yang kita punyai. Faqul aslamtu, maka deklarasikan olehmu bahwa engkau adalah orang Islam, wajhiya lillah, tujuannya mencari wajahnya Allah, wa manittaba'an, ajak orang-orang untuk kembali kepada Allah. Deklarasikan juga bersama orang-orang yang terus kembali kepada Allah. Qul hadhihi sabil, dan katakan jugalah. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada dua kali metode pengulangan. Jadi kalau ada dua kali Al-Quran itu menyebut metode pengulangan. Faqul aslamtu, udah kan? Terus ada lagi Qul hadhihi sabili. Udah pertama bilang ayo deklarasikan, yang kedua deklarasikan lagi. Maka ini dengan tegas menunjukkan urgensi dari amaliyah yang untuk diamalkan, atau pentingnya satu amalan yang hendak ayat ini sampaikan untuk dilaksanakan. Yang pertama, faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'an. Yang kedua, qul hadhihi sabili. Ungkapkan dengan tegas oleh kalian, hadhihi sabili, ini jalan saya. Ada kalimat yang para sahabat Nabi itu, ingat waktu kita khatamin Sahih Muslim, sahabat Nabi itu punya untayan kalimat apa? Aku tegas bagian dari mereka. Aku bagian dari orang-orang beriman. Aku bagian dari barisan Rasulullah. Aku bagian dari perahu dakwahnya Rasulullah. Aku bagian dari jalan ini. Kul hadhihi sabili. Dalam hadis Muslim, para sahabat itu ketika dikatakan, Nabi bersabda, sesungguhnya kalian itu seperti batu bata yang saling membangun satu sama lain. Lalu terus kemudian mereka mengatakan, aku bagian dari batu bata itu. Itu tuh
representasi dari ayat ini jemaah. Kul hadhihi sabili. Aku punya jalan ini. Aku ikut di jalan ini. Aku bagian dari barisan ini. Aku masuk dari barisan dakwah ini. Aku masuk di perahu dakwah ini. Kul hadhihi sabili. Allah berfirman, aku mengikuti agama ini. Agama Islam maksudnya. Aku barisan agama ini. Agama Islam maknanya. Setelah memproklamirkan kita ikut barisan ini, ad'u ilallah. Apa ad'u ilallah? Aku mengajakmu untuk kembali kepada Allah. Tugas kita itu sama kok jemaah. Jadi ada kalimat, ini bukan hadis. Saya pertegas, ini bukan hadis, tapi ini untaian hikmah para ulama. Apa kalimatnya? Kunna da'iyan qabla kulli syai'. Kita ini da'i sebelum menjadi sesuatu. Jadi sekalipun kita pedagang, sebenarnya kita punya syiar dakwah. Syiar dakwahnya pedagang adalah pembelinya. Jadi kalau kita bos, kita punya syiar dakwah, medan dakwah. Bos adalah dakwah kepada karyawannya untuk sholat, untuk menunaikan apa yang beliau perintahkan. Apalagi bos, maaf ya, semua karyawan saya sholat tepat waktu, sangat bisa. Kalau dakwahnya kepala sekolah, kepada siapa? Kepada guru-gurunya. Dakwahnya guru kepada siapa? Kepada murid-muridnya yang 13 orang, 15 orang, 30 orang. Dakwahnya karyawan kepada siapa? Customer-customernya, rekan kerjanya. Jadi bukan cuma ustadz aja yang bicara tentang dakwah. Kita punya medan dakwah kita masing-masing. Makanya kalimat ayat ini, ad'u ilallah. Aku mengajakmu untuk kembali kepada Allah. Siapa aku di sini? Semua kaum muslimin punya beban untuk ngajak orang kembali kepada Allah. Bahkan orang-orang yang bahkan menurut kita sangat terbatas aksesnya, dia pun punya kewajiban minimal kepada siapa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dia punya beban kepada keluarga intinya jamaah, istri, anak-anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Dia punya beban atas itu. Ad'u ilallah. Aku ajak kalian semua kembali kepada Allah. Ala basirah, kepada hujjah yang nyata. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, aku mengajakmu dengan hujjah. Kita ngajak nggak sembarang ngajak. Kita ngajak bawa hujah. Kita ngajak nggak sembarang ngajak, kita ngajak bawa dalil. Kita ngajak nggak sembarang ngajak, kita ngajak bawa metode. Kita ngajak nggak sembarang ngajak, kita ngajak dengan pola, dengan sistem, dengan apa yang dulu baginda Nabi telah pernah lewat di sana. Makanya gimana metodenya? Masing-masing jamaah yang dirahmati Allah boleh mengajak, tapi tetap dengan ayah yang Nabi telah pernah sampaikan, balighu anni walau ayah. Kalian tuh kalau mau ngajak bawa satu ayat. Kalian tuh kalau mau ngajak, kalau bisa bawa hujjah. Jangan sampai kita cuma sekedar ngajak, tapi kitanya melupakan diri kita sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 44, atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatsulunal kitab afala ta'qilun. Apakah kita nyuruh orang berbuat baik sedangkan kita nggak berbuat baik? Situ sehat? Afala ta'qilun. Apakah kita waras? Apakah kita punya akal? Gak bisa nyuruh orang berbuat baik sedangkan kita nggak berbuat baik. Kita nyuruh orang sedekah, kita yang nggak sedekah. Kita nyuruh orang sedekah subuh, kita yang nggak sedekah subuh. Kita nyuruh orang untuk berbuat amal saleh, kita yang nggak beramal saleh. Kita suruh orang baca Quran, kita yang nggak baca Quran. Nggak bisa jemaah. Atamuruna nasa bil bir, kamu nyuruh orang bil bir, berbuat baik. Wa tansawna anfusakum, lah kamu sendiri nggak berbuat baik. Juga Allah ingatkan di As-Saff ayat 2 dan 3 dan 4.
Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah kan benci banget sama orang-orang yang hanya bicara, termasuk untuk yang berbicara. Allah benci sama orang yang hanya sekedar bicara tapi nggak mengamalkan apa yang dia bicarakan. Suruh sedekah tiap subuh tapi dia nggak sedekah. Itu dibenci Allah, hadirin. Makanya konsekuensi ad'u ilallah, konsekuensinya adalah kitanya juga menjadi hamba yang bersegera kembali kepada Allah. Wa manittaba'ani. Ini juga dijelaskan sebagaimana Yusuf ayat 108. Jadi qul aslamtu wajhiya lillah wa manittaba'an, itu dijelaskan lagi dengan Yusuf ayat 108, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Lalu ayatnya berbunyi wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiyina a aslamtum. Bilang sama ahli kitab, bilang sama orang-orang yang ummi, a aslamtum, apakah kamu masuk Islam? Tawarin sama mereka Islam. Wa in tawallau fa innama alaikal balag. Kalau mereka berpaling atas ajakan kepada mereka untuk masuk Islam, tugasmu yang penting menyampaikan. Alaikal balag. Tugas kita kepada mereka balik. Apa? Balik tuh nyampein. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dari dulu jemaah, sifat yang sampai pada kita itu 4. Dari sifat sempurnanya baginda Nabi, di antara yang paling diingat oleh kita sejak kecil itu 4 kan. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Walaupun secara keseluruhan Nabi Muhammad SAW sosok yang sempurna tanpa celah, sempurna tanpa celah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tabligh, alaikal balag, tugasmu itu balag, menyampaikan. Tabligh itu sebenarnya tugas yang Nabi terus sampaikan kepada umatnya untuk umatnya ini menyampaikan. Dan dari dulu yang berhasil merubah peradaban dari tahun ke tahun itu tabligh, penyampaian. Saya ulangin kalimat saya teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, silakan tulis di kolom komentar. Satu peluru hanya menembus satu kepala, tapi satu kata-kata, tapi satu kalimat bisa menembus jutaan kepala manusia. Saya ulangi, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu ucapan bisa merubah mindset jutaan manusia. Jadi ada rumus sederhana, lalu ternyata dipotong video dalam 7 detik. Kalimatnya sederhana, mampu beli, belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi. Ditonton 6,9 juta. Kemarin terakhir ditonton 5,9 juta, ternyata ditonton 6,9 juta, hampir 7 juta. Cuma kalimat sederhana, 7 detik. Mampu beli, belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi. Tahu yang terjadi? Ada banyak orang menyampaikan, ya Allah terima kasih, saya berubah nih, saya nggak mau ngutang lagi, saya nggak mau riba lagi, saya nggak mau begini lagi. Makasih, ini rumus simple. Makanya kalimatnya tadi jemaah, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu ucapan bisa merubah jutaan mindset manusia. Makanya hadirin, ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat 20 Ali Imran, alaikal balag, sampein, alaikal balag, tugasmu tuh nyampein aja. Jamaah tuh hari ini hanya perlu upload sosmed aja, posting di WA, posting di IG, posting di TikTok, posting di
Sosial media yang jamaah punya tempat di mana jamaah ada, cuma perlu itu. Saya nggak bisa buat konten copy paste. Sekarang banyak. Saya nggak bisa copy paste. Ya udah terima jadi aja, tinggal share teruskan. Karena mungkin malas copy dan paste, tinggal share aja. Tugasnya cuma itu jamaah, balik, nyampeinlah kebaikan. Ingat gak Nabi bersabda apa di riwayat Muslim? Man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajr wa ajru man amila biha min ghairi ayan qusa min ujurihim syai'. Siapa-siapa yang mengawali satu sunnah yang baik, dia share yang baik, terus ada yang ngikutin, falahu ajr, maka baginya pahala, wa ajru man amila biha, dan baginya pahala orang-orang yang mengikutinya, min ghairi ayan qusa min ujurihim syai', tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang mengikutinya. Allahu Akbar. Jadi kalau jamaah nge-share, Pak Mul kemarin nge-share ke grup postingan doa jelang Ramadan, itu saya baca, Pak Mul dapat pahalanya. Jamaah di situ nonton, ayahanda dapat pahalanya. Kita semua nge-share lagi, dapat pahalanya, terus begitu. Kata Nabi riwayat Ahmad, man dalla alal khair kafailih. Siapa yang dia memberi contoh dalam kebaikan, dalla ya dulu nunjukin, dalla ya dulu ngasih tahu, dalla ya dulu itu loh di situ. Cuma gitu doang, cuma nge-share, posting, tapi dia panen kebaikannya. Hari ini jemaah, wallah, ulama modern hari ini mengatakan handphonemu surga atau nerakamu. Ulama modern hari ini mengatakan handphonemu surga atau nerakamu. Dia bisa membuat kita masuk neraka, tapi ingat, dia juga bisa membuat kita masuk surganya Allah. Maka berhati-hati dengan Mr. Gepeng yang satu ini. Ini Mr. Gepeng bisa membuat kita masuk surga, dan Mr. Gepeng ini juga bisa membuat kita masuk neraka. Terakhir, wallahu basirum bil ibad, dan sungguh Allah maha melihat apa yang hambanya kerjakan. Artinya apapun yang kita lakukan, diketahui manusia atau tidak, Allah tetap tahu. Dideklarasikan atau tidak, Allah tetap tahu. Kita ikut andil secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, Allah tetap tahu. Tapi dalam bab iman, bab tentang Islam, deklarasikan kul aslamtu, aku adalah orang muslim, itu dideklarasikan. Dan insya Allah jemaah yang dirahmati Allah, dengan dua ayat ini yang tadi kita sama-sama tadabburi berdasarkan tafsiran para ulama, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Qurtubi, Tabari, Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, kita dapat frame satu wawasan pengetahuan bahwasanya yang namanya iman Islam harus dideklarasikan. Kalau amal salih dalam bentuk sedekah boleh disembunyikan. Kalau zakat disembunyikan atau ditampakkan? Zakat jumhur ulama sepakat ditampakkan, karena hukum bayar zakat adalah wajib. Bahkan jamaah buka kitab, judul kitabnya Ashabur Rasul jilid yang pertama, di bab yang pertama. Ada 4 jilid kitabnya, pernah kita khatamkan di pertemuan-pertemuan kita juga. Bab pertama, Sayyidina Abu Bakar Rasyidi ketika beliau memerintah, bahkan pun pernah memberi satu papan pengumuman, kalau bahasa kita ya, kayak beri papan pengumuman, ini yang udah bayar zakat, ini yang belum. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar saking tahu pentingnya zakat, beliau buat deklarasi untuk memerangi orang-orang yang enggan bayar. Karena bayar zakat itu wajib. Apapun yang bentuknya adalah sifatnya kewajiban, diproklamirkan. Kecuali yang sifatnya sunnah, jamaah puasa sunnah, jamaah mau sedekah, boleh itu terang-terang atau sembunyi. Tapi kalau sifatnya kewajiban, itu tuh harus diproklamirkan juga, iya, termasuk bagian daripada
zakat. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Ini sedikit dari bagian daripada 2 ayat, Ali Imran ayat 19, Ali Imran ayat 20. Semoga menjadi hazanah keilmuan buat kita bersama-sama. Bagi sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, bila mana ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya, dan waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilahkan. Ada pertanyaan dari TikTok, Instagram, atau YouTube? Silakan. Ada pertanyaan Mas Agus? Atau dari jamaah? Fadhal hadirin. Kalau ada pertanyaan, disilakan. Baik jamaah yang dirahmati Allah, sedikit. Oh silakan Mas Ari, fadhal. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan jaza. Standar minimum husnul khatimah, bukan khusnul tapi husnul khatimah. Kalau ini Ramadan terakhir kita, apa standar husnul khatimah? Di antaranya 4. Yang pertama, ibtigha'a mardatillah, nggak pernah terlupa dalam setiap hidupnya. Itu syarat yang pertama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadikan setiap amal soleh yang hendak kalian lakukan mukhlishina lahuddin. Itu fokusnya murni hanya untuk Allah semata. Karena jamaah yang dirahmati Allah, mengakhirkan hidup dengan akhir yang baik itu perlu menjaga bersihnya hati dengan hati yang baik. Yang kedua, perlu juga diperhatikan Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang kedua, kalau tadi tentang ikhlas kepada Allah, yang kedua, jaga hati kita di Ramadan ini tetap bersih, sebersih-bersihnya. Kadang jemaah yang dirahmati Allah, siap fatahir. Allah berfirman Mudaththir ayat yang keempat, kelima, thiyabaka fatahir, pakaianmu harus suci ya. Kadang kita sibuk mensucikan pakaian kita, tapi kita tidak sibuk mensucikan hati kita. Kadang kita sibuk membersihkan diri, kita tidak sibuk membersihkan hati. Padahal Ramadan ini itu yang tidak kalah penting selain bersihnya outfit, bersih hati juga penting. Karena apalagi Allah berfirman, illa man atallah, kecuali orang yang meninggal dunia pulang ke pangkuan Allah biqalbin salim, dia bawa hati yang selamat. Maka setelah satu, fokusnya ikhlas karena Allah, yang kedua hatinya bersih. Karena orang-orang yang pulang kepada Allah bawa hati yang bersih, mereka lah orang-orang yang husnul khatimah. Yang ketiga, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Riwayat Muslim dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu remehkan kebaikan walaupun kecil. Berarti nomor 3, agar Ramadan ini menjadi sebaik-baik Ramadan yang mudah-mudahan kalau kita wafat husnul khatimah, jangan skip amal salih sekecil apapun. Walaupun cuma baca 1 lembar, walaupun cuma sedekah 2.000 perak, 5.000 perak atau semampunya, walaupun cuma majelis ilmu yang paling sejam, nggak mungkin lebih dari sejam, walaupun cuma sekedar hadir mendengarkan kajian tausiah, ini kebaikan yang besok akan kita banggakan. Dan kata para ulama, saking maha besarnya Allah, karena Allah tutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan, dan wafutihat abwabal jannah, dan dibukanya oleh Allah pintu-pintu surga. Ulama memberitahu kepada kita bahwa Ramadan, apa yang beramal soleh sekecil apapun, balasannya sebesar-besarnya balasan. Amal sunnah pahalanya seperti pahala wajib, apalagi yang wajib. Makanya jangan remehkan amal salih di bulan Ramadan sekecil apapun. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram juga, kalau mau sedekah sekarang, jangan tunda-tunda. Ini mumpung Ramadan.
Sedekah di Ramadan beda sama sedekah di bulan-bulan selain Ramadan. Di Ramadan sedekah berlipat-lipat. Nabi SAW kana ajwa dan nas, riwayat Muslim, adalah orang yang paling dermawan. Wa yakunu fi Ramadan, apalagi ketika bulan kata para sahabat Nabi, diantaranya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, dermawannya Nabi seperti angin yang berhembus menjumpai setiap manusia yang dijumpainya. Jadi Nabi ketemu orang berbuat baik, Nabi ketemu orang, semua ketemu Nabi pasti dapat kebaikan. Ini di bulan Ramadan, Allahu Akbar. Itu yang ketiga. Yang keempat, gimana supaya kita husnul khatimah kalaulah ini menjadi Ramadan terakhir kita? Caranya selalu memohon kepada Allah agar istiqamah sampai wafat husnul khatimah. Di antara doa yang Al-Imam Hasan Al-Basri anjurkan kepada kita adalah Allahumma rzuqnal istiqamah hatta husnul khatimah. Ya Allah, hamba mohon rezekikan kepada hamba keistiqomahan sampai hamba wafat husnul khatimah. Barakallahu fikum. 4 ini semoga jadi bekal buat kita, dan semoga seperti yang selalu kita minta, mudah-mudahan kita istiqomah sampai husnul khatimah. Mohon jemaah saling support satu sama lain, karena nggak ada yang pernah tahu kita mati seperti apa. Sungguh mungkin akan ada masa futur-futurnya, namanya syaitan yang selalu menggoda kita semua. Syaitan nggak rela kalau kita terus-terusan semangat dalam iman dan Islam. Karenanya ayo jemaah saling support satu sama lain. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Soal akhir Majid, fadhal. Silakan hadirin. Pertanyaan dari YouTube, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah dan kaum muslimin selalu dirahmati dan diberkahi Allah. Pertanyaan dari YouTube Ustaz, dari Elfitri Henry. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana cara menghitung zakat yang dagang sembako tapi semua kebutuhan diambil dari sana dan gak pernah dihitung keluar dan masuknya uang Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan jaza. Soal yang jual beli sembako, bagaimana tentang menghitungnya? Jawabannya adalah silakan dihitung keuntungan bersih setelah dikurangi 3. Dalam bahasan fikih sunnah Sayyid Sabiq yang tempo 2019 pernah kita khatamkan juga kitabnya, 3. 1 dikurangi kebutuhan pokok, 2 dikurangi hutang piutang, 3 dikurangi titipan yang dia terima. Setelah dikurangi ada keperluan betul bersih. Lalu ingat hadis Abu Daud dari Nabi SAW, zakat 20 dinar, setengah dinar itu dikembalikan kepada hadis Abu Daud. Kalau 20 dinar, 1 dinar 4,25 gram emas, maka silakan nanti dia dihitung dalam hal itu. Tapi kalau maksudnya yang bertanya adalah beliau petani, maka kembali dalam hadisnya Nabi SAW, au kama qal, zakatnya orang-orang yang diberi keleluasaan dalam tani 10% dari bersihnya pertanian kalau airnya air gratis, 5% kalau airnya air irigasi atau bayar. Nah, yang maksudnya adalah nih yang kayak gimana nih? Kalau beliau adalah seorang petani maka masuk ke yang tadi, tapi kalau beliau adalah jual beli sistemnya, maka nanti diambil daripada Abu Daud, dilihat daripada 20 dinar, kesetaraan dalam 1 tahun. Kalau sampai daripada hal itu maka dia boleh dizakatkan daripada hal itu. Termasuk zakat fitrah harta dalam bab ini. Kalau dia punya 20 dinar itu berapa sih? Gini jemaah, ada ini izin jemaah. Ini hadis Abu Daud, kata Nabi, hadis Abu Daud, kata Nabi SAW, zakat perihal harta dinar, yaqulu Nabi SAW, 20 dinar batas nisab, dizakati setengah dinar. 1 dinar adalah 4,25 gram emas. Syarat zakat harta ada 2, 1 haul, 2
nisab. Nisabnya di hadis Abu Daud ini. Haul itu kepemilikan penuh tidak berkurang selama 1 tahun. Masyarakat Indonesia biasanya ngitungnya Ramadan to Ramadan. Padahal bukan Ramadan to Ramadan. Padahal cara menghitungnya adalah kapan uang kita mencapai nisab baru dihitung. Saya ulangi. Zakat ada di hadis Abu Daud tentang zakat harta. Syarat zakat 2, 1 haul, 2 nisab. Haul itu kepemilikan harta yang mencapai nisab selama 1 tahun. Haul nisab bagian dari wajib zakat, syaratnya, syarat wajib zakat ini. Jadi bukan Ramadan to Ramadan, tapi dihitung kapan uang kita mencapai nisab. Lah kalau Ramadan uang kita belum nyampe nisab, ya belum dihitung. Nah sekarang 20 dinar hadis Abu Daud berapa rupiah? 1 dinar 4,25 gram emas, 20 dinar berarti 85 gram emas. 85 gram emas, kalau 1 gram 1 juta kali 85 sama dengan 85 juta. Kapan kita mulai menghitung per tahun? Saat kita berdagang lalu menghasilkan keuntungan. Misalkan nih, dagang untung lah, kok sekali sekian perdagangan untungnya 200 juta misalnya ya jemaah. Ini untung bersih nih, udah dikurangi, semuanya dikurangi tadi ya, 3. 1 hutang, 2 kebutuhan pokok, 3 titipan. Udah dikurangi gini, untung bersih segini. Dapat kapan? Misalnya dapatnya bulan Muharram, Al-Muharram. Maka dihitung dari sini Al-Muharram, dihitung dari sini. Nanti dikeluarinnya lagi Al-Muharram tahun 1445 Hijriah. Misalkan ini dapatnya 144 Hijriah. Kalau dengan syarat, kalau 200 juta ini tidak pernah turun dari angka wajib nisab yang telah Abu Daud Nabi sabdakan di sini gitu jemaah. Lah kalau nggak turun, misalkan ini utuh 200 juta utuh tuh dia benar-benar nggak pernah berkurang, maka wajib zakat. Zakatnya 2,5%, berarti berapa? 5 juta. Lebih boleh nggak? Masuk ke dalam ayat. Kalau kamu mau lebihkan dalam amal salih, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Nah kembali lagi jemaah, udah nih dari sini udah. Kalau satu waktu di bulan Al-Muharram uang kita kok kita pakai ini untuk apa? Dagang, bisnis, sehingga diputer untuk kulaan 150 juta. Lah kan sisanya 50 juta. 50 juta ini kan nggak masuk nih daripada nisab ya kan? Maka tetap tidak dizakati, tapi supaya bersih, kan tujuannya zakat kan untuk membersihkan. Zakah artinya kan suci, mensucikan harta yang Allah titipkan kepada kita. Maka dikeluarkanlah, kalaupun mereka nggak masuk dalam hitungan zakat, keluarkanlah dalam bentuk infak atau sedekah. Faham sampai sini hadirin? Silakan Anda. Seorang pegawai kemudian juga punya bisnis tanah, sawah yang banyak. Itu hitungannya secara tanah atau mal, semuanya dihitung atau gimana Ustaz? Tanah yang digunakan, rumah yang dipakai, mobil yang dikenakan, tunggangan yang ditunggangi, tidak ada zakatnya. Emas kalau nggak dipakai ada zakatnya, tapi kalau emas dipakai nggak ada zakatnya. Maka kalau jamaah emasnya nggak mau dizakatin, pakai dari sini sampai sini semua, itulah nggak ada zakatnya. Tapi contoh, saya punya emas, misalkan kita punya emas 200 gram, udah wajib zakat nih jemaah, karena udah lebih daripada nisab. Ini kan nisabnya segini, hadis Abu Daud nisabnya segini kan, ini wajib zakat ini.
kalau tidak dipakai. Tapi kalau dipakai nggak ada zakat atas harta yang dipakai. Nah, kalau dijual itu gimana? Contoh, saya dulu punya tanah, Pak Mul punya tanah misalkan 100 juta belinya. Tapi ini tahun 1999. Tahun 2024 dijual laku, 2023 dijual laku 4 miliar. Sisa ini dikurangi 100 juta modal, dikurangi pembiayaan Pologoro, biaya pajak jual beli dan segala macam, sisa 3,8 M. Nih dari 38 M ini kalau mau dizakati diperkenankan langsung di awal, tidak menunggu daripada setahun. Pun kalau mau nunggu setahun silakan. Kalau mau membersihkan harta itu langsung dari transaksi keuntungan yang diperoleh karena sudah melampaui lebih daripada ini, diperkenankan langsung mau dikeluarkan. Lebih-lebih sih para ulama itu berpendapat masuknya daripada bukan zakat, karena zakat tetap dua ini syaratnya, tapi itu lebih kepada membersihkan harta lewat metode infak sedekah. Keuntungannya ya Anda, keuntungannya yang dizakati. Silakan ya Anda. Tanya lagi Ustaz, punya tabungan 400 juta, sudah saya zakati. Kemudian tahun depan tabungan itu tetap saja, apakah dizakati lagi? Jazakumullah. Ayahanda kami, guru kami, semoga Allah memuliakan ayahanda kami, gurunda kami, Pak Mulyono sekeluarga besar. 400 juta dimiliki di tahun 2022 dan sudah dizakati. Apakah ketika 2023 uangnya tetap 400 juta, tidak berkurang, malah justru bertambah? Apakah harus dizakati lagi harta yang tahun lalu sudah dizakati? Jawabannya tetap dizakati. Harta yang tahun lalu mencapai nisab sudah dizakati, ketika setahun berlalu dan mencapai nisab lagi-lagi tetap dizakati lagi dan lagi. Nanti tahun depannya 2024 ternyata tetap 400 juta atau bahkan bertambah, kalaupun kurangnya paling 5 jutaan, tetap wajib dizakati. Tar 2025 wajib dizakati. Wajib zakat jemaah per tahun. Dan hadirin sedikit jemaah, saya setuju kepada pendapat bahwasanya zakat itu sebagai challenge, zakat itu sebagai tantangan agar kita sebagai kaum muslimin jadi orang yang muzaki, bukan mustahik. Walaupun sekali lagi jamaah, tentu ya Allah kita terus berdoa sama Allah, kalau sekarang kita masih jadi mustahik, mudah-mudahan tahun depan kita jadi muzaki yang berzakat. Mustahik itu orang yang nerima jamaah, mustahik itu orang yang nerima, muzaki itu orang yang zakat. Jadi artinya dalam Islam tidak dicela memiliki harta, apalagi ini menunaikan kewajiban rukun Islam. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Kalau bisa lima-limanya tertunaikan, bismillah. Ini kan challenge sebenarnya. Haji itu ya tantangan dari Allah. Bismillah, haji bisa nggak? Bismillah, bisa ya Allah. Yang penting udah daftar dulu. Puasa bisa ya Allah. Sholat bisa ya Allah. Syahadat udah ya Allah, syahadat. Zakat nih, sebenarnya challenge dari Allah supaya kita punya tabungan, yang tabungan kita minimal se-Abu Daud ini jamaah. Tabungan kita tuh minimal se-Abu Daud ini. Supaya apa sih? Bismillah ya Allah, buat hamba mampu zakat ya Allah, gitu jamaah. Makanya para sahabat Nabi itu mereka saling berlomba-lomba untuk jadi muzaki. Ya Allah, mampukan kami berzakat. Ada dalam kisahnya Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitab Ashabur Rasul, sahabat Nabi itu memang ada yang miskin, tapi tetap miskin pun mereka heroik. Heroiknya pas Nabi bilang, ayo siapa yang mau sedekah? Yang kaya-kaya datang kan, pada bawa 1M, 2M, 3M, 1 triliun, 2 triliun dan seterusnya itu. Datang orang miskin kepada Nabi bawa 1 genggam kurma. Ya Rasulullah, saya baru bisa segini, nggak apa-apa ya Rasulullah. Itu kata Syekh Mahmud Al-Misri, itu didikan mentalnya baginda Nabi SAW kepada para sahabat. Mental muzaki, bukan mustahik. Yang paling harus kita punya mental, minimal mental kita dulu jemaah. Siap berangkat haji? Oh insya Allah berangkat. Hajinya haji apa? Bismillah lah, pokoknya daftar dulu aja. Terus gimana? Zakat siap insya Allah tahun ini berzakat. Mentalnya dulu jemaah. Yang penting mentalnya kita dulu. Mentalnya mental muzaki, jangan mental mustahik. Walaupun tetap perlu berproses, insya Allah Allah sampaikan dengan izin Allah.
Sampai sini jelas ayahanda? Silakan ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tadi yang ditanyakan itu yang saya terima bahwa yang menanyakan tidak ada pembukuan, jadi nggak ditulis. Tadi jawabannya itu kaitannya dengan untung rugi, padahal namanya untung rugi itu pasti harus ada pencatatan. Nah, maaf, sepaham saya bahwa cara menghitung zakat adalah harta. Jadi harta dikurangi hutang, ya, itu uang, dagangan, emas segala macam dijumlahkan, dikurangi hutang, tanggungan dan titipan dikalikan 2,5%. Itu insya Allah lebih bisa diterapkan pada semua muslim. Tapi kalau dengan menggunakan untung rugi, maaf saya juga belum begitu mendengar konsep menggunakan untung rugi, karena katanya itu orang itu sangat sulit untuk menuliskan semuanya, padahal Islam dalam menjalankan ibadahnya insya Allah dipermudah. Sekian, makasih. Jazakumullah khairan. Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 282, idza ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ada konsep dalam Islam, benar yang tadi disampaikan beliau, ada konsep dalam Islam faktubuh. Faktubuh itu artinya pembukuan. Pembukuan. Sebenarnya ayat itu ayat tentang wahai orang-orang beriman, hendaknya setiap kalian ada transaksi utang piutang, perniagaan yang terkait tentang hal itu, faktubuh dicatat, pembukuan. Dalam Islam ini konsepnya memang udah dikenal jemaah. Maka benar tadi kalau beliau mengutarakan adanya pembukuan itu bagus dan penting banget. Dan kalau seperti yang tadi beliau juga sampaikan, bagus sekali jemaah. Tentu kita bisa mengamalkan semua dengan hal itu yang barusan disampaikan. Ada yang tadi dikalikan 2,5% setelah dikurangi 3 ini, hutang, pokok, titipan. Begitu. Tinggal nanti adanya pembukuan. Maksudnya gimana sih, Mas? Di Islam tidak menggunakan konsep untung rugi. Iya. Ya, jadi hartanya itu dihitung, kata orang dagang tadi ya, dagangannya berapa. Itu jelas harus menggunakan pembukuan, punya dagangan apa aja, harganya berapa. Otomatis jumlah barang dikalikan harga masing-masing barang. Itu ketemu nilai rupiah, ketemu juga dia punya emas berapa. Itu uang, emas dihitung semua. Itu dagangan, contoh dagangan misalnya kita nih dagang. Ya, katakan barang dagangannya 1M misalkan. Ya. Ini dihitung semua. Itu menggunakan harga beli. Harga beli saat ini. Harga beli saat ini. Ya, dikruskan. Katakanlah punya beras 100 kilo, sekarang harganya 10.000. Nah, itu kalikan. Beras merek lainnya berapa, jumlah semua itu ketemu nilai dagangan. Lalu dia punya uang tidak, kalau ada uang dijumlahkan, punya emas enggak, punya tabungan enggak, dijumlah semuanya. Nah, itu. Lalu kalau dia punya orang dagang punya pinjaman sama supplier berapa, ya itu dikurangi. Dia punya hutang, maaf kalau punya hutang, jatuh tempo yang harus dia bayar berapa, dikurangi. Itu. Lalu baru dikalikan 2,5%. Jadi kontrak ini adalah kontrak suatu potret dagangan pada waktu itu, ya, tidak menggunakan, maaf, kemarin waktu beli ini saya menggunakan angkutan berapa segala macam, itu enggak dihitung. Kalau hitung ke sana kita, maaf, sangat-sangat kesulitan dan bisa dimanipulasi. Kalau orang Islam biasanya kejujuran dipotret, semua harta dikurangi bebannya dia berapa. Rumahnya ya, dizakatkan juga, rumah yang dipakai. Rumah tidak, kecuali kalau dagangannya dia properti dagangan rumah dia dihitung. Kendaraan yang dia pakai enggak, beda kalau dia memang showroom mobil. Ya, yang dihitung adalah semua barang dagangan. Semua yang diupayakan dalam termasuk tanahnya. Tanahnya tidak.
Ya, seperti toko etalasenya tidak, rukonya tidak, yang dihitung hanya barang dagangannya. Yang dalam upaya untuk mencari ekonomi. Ya, berarti sawah itu tidak hasilnya, Faru. Hasilnya pertanian ya. Kan. Dan tidak dihitung kemarin waktu tani saya mengeluarkan modal berapa. Katakanlah modal 1 juta cuma dapat 90, zakat tidak. Kalau 90 itu sudah melebihi dari nilai batas harta, otomatis dapat zakat. Di Islam tidak mengenal untung rugi, tapi berapa dia mempunyai harta. Harta yang bentuknya dagangan. Selain tadi yang sawah, tanah. Ya. Kecuali kalau jualan tanah, dagangannya tanah, dia otomatis kendaraan. Ya. Benar jemaah. Gimana, Ustazah? Oh iya. Siap. 4 berarti hutang pokok, titipan, piutang yang mungkin kembali. Alhamdulillah jemaah, jadi menambah khazanah keilmuan kita. Ini tentang perdagangan, berarti semua daripada yang dagang itu dihitung daripada instrumen dagangnya, bukan gerobaknya dihitung. Tenang aja Mas Priyo, gerobaknya nggak dihitung, meja kursinya nggak dihitung. Itu dihitung. Kalau tanah sebagai aset jual beli ya dihitung. Tapi kalau tanah itu hanya sekedar dipakai, digunakan, tidak dihitung. Pun rumah yang menjadi aset biasa untuk kita pakai ya tidak dihitung, tapi ketika dijual belikan dihitung. Nah, terus ketika nanti rumahnya dijual, ya kalau dia pegang uang masuk uang toh dihitung, iya. Jatuhnya maksudnya masuk dalam harta ini kan, di total harta tabungan yang dia punya plus hasil ini 400 juta Pak Mul plus hasil jual tanah 3,8 dijumlahkan, di total, lalu terus kemudian dikeluarkan dalam bentuk zakat. Ya sebenarnya mah kita semua bisa zakat jemaah. Sebenarnya mah insya Allah kalau dihitung-hitung mah kayaknya mah bisa zakat jemaah. Insya Allah. Orang sering banyak orang itu yang katakanlah punya hutang itu sering menghitung dengan dikurangi hutang semuanya. Nah, yang harus dihitung adalah hutang yang jatuh tempo. Kalau enggak banyak orang nanti habis saya punya hutang banyak enggak pernah bayar zakat. Yang jatuh tempo aja Ustaz. Jazakumullah khair. Hutang yang jatuh tempo, jemaah. Angsuran bulan itu. Wah, kalau utangnya banyak ya enggak ada yang zakat Sama izin ya jemaah. Ada sebenarnya ya dalam Islam itu Baitul Mal. Kenapa Nabi buat Baitul Mal? Karena itu emang tempat gudangnya kaum muslimin naruh harta di sana emang. Jadi kaum muslimin naruh harta di sana itu zakat, infak, sodako, wakaf ditaruh di sana semua. Bagusnya adalah kalau kita semua sadar bayar zakat, ya insya Allah lah jemaah. Apalagi dikelola dengan pengelolaan yang well, insya Allah itu juga jadi ekonomi power tersendiri buat kaum muslimin. Apalagi mengingat kaum muslimin Indonesia jumlahnya sangatlah banyak. Itu kalau dibangunkan kesadaran ini bagus banget. Ayo jamaah TikTok, YouTube, Instagram, jangan lupa zakat. Khalas, ada lagi tambahan? Ustazah? Iya. Kalau saya punya kambing itu diperjualbelikan, maka zakatnya saya tidak menghitung ekor, tapi menghitung penjualan itu tadi seperti tadi. Jadi asetnya kambing saya itu berapa itu kalau jual beli. Tapi kalau kambingnya cuma dimutok saya tak jual,
uang untuk dizakati, maka kita punya uang untuk bersedekah. Jazakumullah khairan jazak Ustaz Saifa, jazakumullah khairan jazak Mas Fatah, dan jazakumullah khairan jazak semua kaum muslimin, teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram. Terima kasih tadi atas pertanyaannya sehingga menghadirkan ilmu yang luar biasa di pagi ini, dan insyaallah biiznillah dengan seizin Allah ilmu ini akan dipraktikkan oleh kita bersama-sama seperti yang gurunda kita Ustaz Eva tadi utarakan. Kalau kita belum punya harta untuk dizakati, semoga Allah tetap memampukan kita memiliki harta untuk disedekahi. Jamaah, biiznillah tahun ini kalaulah memang menjadi Ramadan terakhir kita, jadikan Ramadan sebaik-baik Ramadan. Lalu terus kemudian jangan lupa untuk kita selalu tiap subuh, seperti yang kami ulang-ulang kembali, setiap subuh kalau bisa sedekah jamaah, walaupun cuma berapapun yang kita miliki, bersedekahlah setiap subuh. Karena ada hadis dari Nabi SAW, tidak ada di waktu subuh kecuali dua malaikat turun menjumpai seorang hamba, fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan khalafa. Ya Allah, malaikat pertama mendoakan, ya Allah ganti orang yang sedekah dengan lipatan yang luar biasa, dan berikanlah ya Allah miskin kepada orang yang tidak bersedekah. Itu tandanya Nabi juga ingin kita setiap subuh bersedekah, karena keistimewaan sedekah subuh diantaranya adalah didoakan oleh malaikat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل أسر يسرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan jazak. Sahabat TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya insyaallah. Sehat, lancar, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.